Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dengan renungan pada malam hari ini. Tentunya menjadi sukacita kita, perjalanan hidup kita yang Tuhan senantiasa pelihara dan Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya ini menjadi hari yang istimewa, hari yang indah. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami boleh ada kembali. Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun saudara kami berada, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah berada atau di ujung tahun 2021. Tidak terasa kita melewati, seakan-akan baru kemarin kita Natalan, kok sekarang sudah mulai Natalan. Atau baru kemarin kita memasuki tahun yang baru, sekarang sudah mau meninggalkan dan memasuki tahun yang baru lagi. Hampir semua saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hampir semua orang berkata demikian. Nggak terasa, ya, nggak terasa waktu begitu cepat. Semua orang berjalan seolah-olah hanya, ya saudara, sekejap mata. Di tahun 2021 ini, kita akan segera tinggalkan. Apa yang menjadi satu pergumulan di tahun ini, tentunya kita akan tetap kuat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa pun merasakan ataupun menyadari, ya, cepatnya hari-hari yang dia dijalani oleh manusia. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 90 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan demikian. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Inilah kehidupan manusia, perjalanan hidup kita. Ya, manusia dihanyutkan dalam mimpi hanya sekejap. Satu hal yang tak boleh kita lupakan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan perbuat di sepanjang tahun 2021. Nah, tentunya hal ini saya yakin dan percaya bahwa kita ini berpacu dengan waktu yang begitu cepat dan kita tidak menyadari, seolah-olah kita terhanyut dalam mimpi. Hal inilah yang harus kita sadarkan, yaitu bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur apa? Penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan menyertai. Bukan hanya menyertai, tetapi atas campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan mampu. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita saat ini berpacu dalam waktu. Ya. Berpacu dalam waktu di sepanjang tahun 2021 ini. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu, saudara, untuk menjalani hari-hari ini. Nah, karena itu, waktu yang ada ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk apa, saudara? Menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Coba kita lihat di dalam Efesus, saudara. Dalam Efesus, kita lihat di sana
bagaimana waktu itu saudara harus kita gunakan sebaik-baiknya. Efesus pasal yang ke-5 saudara, ayat yang ke-15 dan ke-16 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama adalah kita pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan lagi suka kita menunda-nunda pekerjaan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Yang sekarang, jangan alasan, oh masih ada hari esok. Tidak, karena kita berpacu ya dengan waktu. Waktu berjalan terus, tidak bisa berhenti. Apapun yang kita lakukan, waktu itu terus berjalan. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, kita harus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan kita tunda. Sebab apa? Padahal kita tak seorang pun tahu besok akan yang terjadi, saudara. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Apa ya, saudara? Kita masih memiliki waktu, kesempatan yang baik untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Amsal, saudara, mari kita lihat Amsal. Di sana Amsal pasal 27, Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara. Janganlah memuji diri karena hari esok. Atau katakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan kita merasakan memuji diri kita, oh besok masih ada waktu. Tidak. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 6, saudaraku yang kasih, mari kita lihat Matius pasal 6, ayat yang ke-19 dan 20. Matius 6, ayat 19-20 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia, di bumi ngengat dan karat merusakkannya seperti pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah, saudaraku, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini katakan kumpulkanlah harta di surga sebelum semuanya terlambat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebelum semuanya terlambat dan timbul penyesalan, saudaraku, mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Hati Tuhan dengan meninggalkan cara duniawi, dengan meninggalkan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, mari jadikanlah kegagalan, kesalahan di hari-hari kemarin, saudaraku yang kasih, sebagai pelajaran berharga untuk kita menatap hari esok. Kenapa dikatakan? Karena di dalam Mazmur, kita kembali lagi, kita lihat dalam Mazmur, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 92, perlu kita mengingatnya. Apa saudara? 92 ayat 19 katakan, 90 ayat 12 katakan, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kasih, mari
kita belajar menghitung hari-hari dengan hati yang bijaksana, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Karena apa? Kita berpacu dengan waktu. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan, untuk menguatkan, melangkah di tahun yang baru ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau dan tidak menunda-nunda waktu Tuhan. Karena kami tidak tahu akan hari esok, tetapi kami percaya di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2021 dan menuju tahun 2022 Tuhan. Kami percaya Tuhan karena hari ini dan seterusnya ada di tangan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku ada